Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan penting dan sangat prospektif dikembangkan Indonesia karena berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, terutama para pekebun atau smallholders. Hal ini ditandai dengan produksi TBS dalam negeri yang terus meningkat, linier dengan permintaan CPO dan produksi turunannya di pasar global yang juga terus mengalami peningkatan. Pergeseran konsumsi minyak dunia ke minyak sawit serta tren harga CPO di pasar dunia yang terus membaik. Akan tetapi, komoditi ini terus mendapatkan sorotan dan tudingan negatif terkait isu sustainability seperti kebakaran lahan, deforestasi, dan konflik sosial. Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sangat dibutuhkan untuk memastikan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan memacu produksi yang tinggi, sekaligus mengcounter black campaign dunia internasional terhadap produk kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan ISPO sudah dimulai sejak tahun 2009 dan semakin diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 yang memberi mandatori bagi smallholder. Namun hingga saat ini masih sangat minim smallholders yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO. Tercatat hingga tahun 2021, pemerintah telah memberikan sertifikat ISPO untuk lahan kelapa sawit sebesar 5,78 juta hektar. Dari jutaan hektar yang telah tersertifikasi ISPO, baru sekitar 12,7 ribu hektar yang merupakan kebun rakyat atau hanya sekitar 0,21%. Sehingga kajian tentang persepsi dan adopsi ISPO oleh smallholders penting dilakukan. Studi ini kami lakukan secara kolaboratif dari tim peneliti Universitas Jambi, Universitas Jember, Universitas Trunojoyo Madura, BRIN, dan Kementerian Pertanian yang bertujuan pertama mengetahui persepsi petani terhadap implementasi sertifikasi ISPO. Kedua, mengetahui tingkat adopsi inovasi petani. Ketiga, menganalisis faktor determinan persepsi dan adopsi inovasi. Dan yang keempat, merumuskan strategi untuk percepatan implementasi sertifikasi ISPO. Penelitian ini kami lakukan di 4 kabupaten Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Muaro Jambi. Studi persepsi kami potret dari 6 karakteristik inovasi, yakni keuntungan relatif, tingkat kesesuaian, tingkat kerumitan, kemungkinan untuk dicoba, kemudahan dilihat hasilnya, dan aspek keberlanjutan dari prinsip dan kriteria atau PNC ISPO. Persepsi petani terhadap penerapan PNC ISPO secara keseluruhan adalah positif. Karakteristik petani yang berkorelasi positif dengan persepsi petani adalah pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendapatan. Sementara itu, nilai kinerja adopsi ISPO di wilayah studi bervariasi. Kinerja pada wilayah yang telah disertifikasi bernilai sangat tinggi, yakni pada KUD Mutiara Bumi di Kabupaten Batanghari. Sedangkan pada wilayah yang belum memiliki sertifikat bernilai rendah hingga sedang, seperti pada Gapoktan Rambutan di Kabupaten Muaro Jambi dan Perkumpulan Petani Swadaya Sungai Jernih di Kabupaten Tebo. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor luas lahan, pengalaman berusaha tani, jumlah pohon, keikutsertaan dalam kelompok, perbedaan harga antara ISPO dan non-ISPO, kemudahan implementasi PNC ISPO, dan pengetahuan petani berpengaruh positif terhadap keputusan petani melakukan adopsi. Namun, variabel usia, peran penyuluh, dan pendidikan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi ISPO. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa variabel adopsi ISPO oleh smallholders secara positif dipengaruhi oleh intensi untuk mengadopsi ISPO. Intensi smallholders untuk mengadopsi ISPO dipengaruhi secara positif oleh perilaku kontrol dan manfaat ekonomi. Sementara manfaat lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap intensi petani dalam mengadopsi ISPO. Manfaat lingkungan tidak berpengaruh dimungkinkan karena smallholders
lebih fokus pada keuntungan langsung dari keuntungan jangka panjang. Ini menjadi poin penting dari riset sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk membangun kesadaran dari smallholders tentang manfaat ekologis dari sertifikasi ISPO. Untuk memacu akselerasi atau percepatan sertifikasi ISPO pada pekebun swadaya dan mendorong praktek baik dalam perkebunan kelapa sawit, maka riset ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendampingan secara intensif kepada smallholder. Yang kedua, penyederhanaan prosedur bantuan pendanaan permajaan sawit rakyat atau PSR. Ketiga, pelibatan berbagai pihak untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO. Keempat, perbaikan pola kemitraan. Dan kelima, pemberian insentif kepada pekebun swadaya yang telah memiliki sertifikasi ISPO. Jika sertifikasi ISPO diadopsi secara masif oleh seluruh smallholders di Indonesia, kita optimis praktik pengolahan dalam industri kelapa sawit yang baik, good agriculture practice yang berkelanjutan dapat terwujud dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Sertifikasi kelapa sawit bisa.